Kondisi bawah Masjid Al-Aqsa yang diincar Israel, terowongan rahasia bertembok ratapan suci umat Yahudi. Tak banyak yang tahu, ternyata Masjid Al-Aqsa memiliki banyak hal unik dan suci di dalamnya. Tempat berawalnya titik konflik antara Israel dan Palestina itu ternyata menyimpan rahasia. Masjid Al-Aqsa misalnya ternyata memiliki sebuah terowongan rahasia dengan tembok menyatu situs agama umat Yahudi. Terowongan tersembunyi itu adalah tembok ratapan suci umat Yahudi yang sebagian tinggal di Israel. Masjid Al-Aqsa dikenal sebagai masjid tempat suci yang mencuri perhatian dunia dan banyak agama. Di dalam Masjid Al-Aqsa ternyata terdapat sebuah terowongan yang telah lama berstatus tersembunyi. Nah, soal tembok barat, ternyata ada terowongan tersembunyi yang berada di bawah tembok barat milik umat Yahudi. Lokasinya berada tepat di bawah Masjid Al-Aqsa yang menjadi titik temu konflik Israel dan Palestina terjadi pertama kali. Apa isinya? Terowongan tembok barat berdiri sejak 2000 tahun yang lalu, mengungkapkan sisa-sisa tembok penahan besar yang dibangun Raja Herodes untuk mendukung perluasannya di Bait Suci kedua. Rencananya mereka akan membangun peradaban selanjutnya di Yerusalem. Semua itu dimulai dengan membangun kota mereka di atas lengkungan berkubah. Guna menjaga keutuhan tembok barat, penggalian turun 15 meter sampai ke batu fondasi tembok barat. Hanya 200 kaki dari tembok barat yang terlihat di atas tanah. Tembok setinggi 1591 kaki lainnya berada di bawah tanah, di bawah kawasan Muslim Yerusalem. Pilar beton menopang jalan perumahan di atas terowongan. Situs yang paling menakjubkan di sini adalah batu tembok barat yang terbesar dari batu jalur utama yang menahan Temple Mount. Batu yang terbesar di Timur Tengah itu memiliki panjang 42 kaki, tinggi 11 kaki, dalam 14 kaki, dan berat 570 ton. Itu diyakini sebagai benda terbesar yang pernah diangkat oleh manusia tanpa mesin. Lebih jauh ke bawah terowongan terletak tempat paling suci di tembok barat. Ceruk ini diterangi oleh lampu minyak, adalah tempat yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus, di mana tabut perjanjian disimpan di kuil Yerusalem yang asli. Umat Yahudi berpendapat bahwa disinilah Tuhan bersemayam. Menariknya, area sholat ini sebagian besar dipenuhi oleh wanita. Banyak di antaranya duduk di sini sepanjang hari membaca Mazmur atau bagian dari Alkitab Ibrani. Sudah banyak yang tahu bahwa kota Yerusalem dianggap suci oleh 3 agama besar di dunia, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Jika umat Islam memiliki Masjid Al-Aqsa, maka umat Kristen memiliki gereja suci Makam Kudus. Sementara umat Yahudi punya tembok barat atau tembok ratapan. Tembok barat atau tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Sebenarnya panjang tembok ini sekitar 485 meter dan kini hanya tersisa 60 meter saja. Bait suci hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Tapi orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur, sebab disitulah berdiam Shekinah atau kehadiran ilahi. Jadi berdoa di situ sama artinya dengan berdoa kepada Tuhan. Selain mengucapkan doa-doa mereka, orang Yahudi juga meletakkan doa mereka yang ditulis pada sepotong kertas yang disisipkan pada celah-celah dinding itu. Dinding ini dibagi dua dengan sebuah pagar pemisah atau mechitza untuk memisahkan laki-laki dan perempuan. Ini karena orang Yahudi Ortodoks percaya bahwa mereka tidak boleh berdoa bersama-sama dengan kaum perempuan. Dilansir dari businesssindirs.in pada Jumat 21 Mei 2021, tembok barat telah berada di bawah kendali Israel sejak Perang 6 Hari 1967 dan tetap menjadi titik fokus konflik Arab-Israel, sama seperti Masjid Al-Aqsa yang juga berada di bawah kendali Israel. Walau begitu, wakaf Islamlah yang mengelola Bukit Bait Suci atau Temple Mount itu sendiri. Ini karena terdapat tempah kubah batu dan Masjid Al-Aqsa di sana. Muslim menganggap ini sebagai situs paling suci ketiga dalam Islam. Terbongkar misi rahasia Israel untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa secara diam-diam.
Israel sejak puluhan tahun lalu telah menyuntikkan larutan kimia ke dalam dinding Masjid Al-Aqsa agar bangunan yang menjadi salah satu titik pertikaian panjang antara Israel dan Palestina itu menjadi keropos dan retak, hingga akhirnya hancur dengan sendirinya. Masjid ini pernah hancur oleh gempa bumi pada tahun 746 dan tahun 1033. Namun kemudian berhasil dibangun kembali dan bertahan hingga saat ini. Ternyata selain pernah dihancurkan oleh alam, masjid suci ini konon diam-diam telah dirusak oleh Israel, dikutip dari artikel serambinews.com dengan judul "Israel diam-diam rusak Masjid Al-Aqsa dengan menyuntik larutan kimia ke dinding dan pilar agar keropos." The Times of Israel pada 21 Juli 2017 melaporkan bahwa seorang wakil pemimpin gerakan Islam di Israel pernah mengungkapkan bahwa Israel telah menggunakan bahan kimia untuk diam-diam merusak infrastruktur Masjid Al-Aqsa. Disebut hal itu diungkapkannya dalam wawancara dengan Al Jazeera pada 16 Juli tahun itu dan ditranskripkan oleh Institut Penelitian Media Timur Tengah. Dalam wawancara itu, Sheikh Kamal Khatib mengatakan bahwa Israel telah menyuntikkan zat kimia ke dalam dinding masjid untuk menyebabkan korosi. Dia menjelaskan bahwa zat yang dia klaim digunakan Israel tersebut memiliki efek tertunda, sehingga memungkinkan Israel mengklaim bahwa retakan-retakan pada struktur masjid terjadi secara alami karena waktu. 22 tahun lalu, kami mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa dalam bahaya. Saat itu kami mengatakan bahwa selama penggalian terjadi pendudukan menggunakan zat kimia yang memiliki efek jangka panjang. Zat-zat ini bisa menggerogoti bebatuan dan pilar, tapi efeknya tidak langsung terlihat. Dan setelah itu baru bisa mengklaim retakan di dinding Al-Aqsa, kata Khatib. Menurutnya, keruntuhan Masjid Al-Aqsa secara perlahan itu sudah terjadi dengan adanya celah dan lubang runtuhan di beberapa tempat. Rencana orang Israel adalah mereka akan dapat mengklaim bahwa itu adalah pekerjaan alam. Sebenarnya saya tidak boleh mengatakan sepertinya, katanya kepada stasiun Qatar. Dilaporkan saat itu pewawancara bertanya kepada Khatib tentang apa Israel ingin menjalankan skema rahasia itu lagi baru-baru ini ketika masjid ditutup setelah serangan teror 14 Juli. Khatib mengatakan, ya. Saya khawatir, saya hampir yakin bahwa tujuan Israel menutup masjid tidak hanya untuk mencari senjata seperti yang diklaim Israel. Mereka tahu bahwa tidak ada senjata di dalam Masjid Al-Aqsa yang diberkati, katanya. Serangan teror yang terjadi pada Juli 2017 itu sendiri merupakan serangan di mana 3 orang Arab Israel menembak mati 2 petugas polisi Israel di luar kompleks Temple Mount. Akibat terjadi serangan itu, Israel kemudian menutup sementara kompleks tersebut. Disebut hal itu dilakukan untuk mencari lebih banyak senjata dan menerapkan langkah-langkah keamanan baru di pintu masuk Temple Mount, termasuk detektor logam dan kamera sebelum membukanya kembali. Selain apa yang terjadi pada 2017, sejumlah konflik telah terjadi pula di kompleks suci ini sebelumnya. Pada 1929, kerusuhan mematikan terjadi dengan umat muslim yang bersatu mempertahankan situs tersebut. Lalu pada 1996, keputusan Israel untuk membuka pintu masuk baru ke barat kompleks memicu bentrokan yang menewaskan lebih dari 80 orang dalam 3 hari. Sementara kunjungan kontroversial ke kompleks Masjid Al-Aqsa pada September 2000 oleh pemimpin oposisi sayap kanan Israel Ariel Sharon menjadi salah satu pemicu utama perlawanan Palestina kedua yang berlangsung selama 2000 hingga 2005.